Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenti Kavira, NIM 1906110143 dari jurusan Agroteknologi C angkatan 2019, Fakultas Pertanian Universitas Riau. Di sini saya akan melakukan praktikum fisiologi tumbuhan dengan judul mengukur transpirasi pada tumbuhan pacar air. Sebelum melakukan praktikum, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai transpirasi. Menurut Indra Dewa, pada tahun 2011, transpirasi merupakan proses hilangnya air dalam bentuk uap dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang cuticula, dan lentisel. Sekitar 80% air yang ditranspirasikan berjalan melewati lubang stomata. Paling besar peranannya dalam transpirasi. Sebagian besar air yang diserap tanaman ditranspirasikan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju dari transpirasi, yaitu ada faktor dalam atau faktor internal dan juga ada faktor luar atau faktor eksternal. Untuk faktor dalam sendiri, menurut Salisbury 1992, meliputi yang pertama, banyak sedikitnya daun, yang kedua, tebal tipisnya daun, yang ketiga, ada tidaknya lapisan lilin pada permukaan daun, yang keempat, yaitu banyak sedikitnya bulu pada permukaan daun, yang kelima, jumlah stomata, dan yang keenam, letak dan bentuk stomata. Sedangkan untuk faktor eksternal atau faktor luar, menurut Lovelace tahun 1991, yaitu ada 5. Yang pertama, kelembaban udara, yang kedua, suhu, yang ketiga, cahaya matahari, yang keempat, angin, dan yang kelima, kandungan air dalam tanah. Dalam buku Dasar-dasar Fisiologi Tumbuhan Benjamin Lakitan tahun 2012, terdapat 3 fungsi dari proses transpirasi. Yang pertama yaitu mempercepat laju pengangkutan unsur hara melalui pembuluh xilem. Yang kedua, menjaga tugriditas sel tumbuhan agar tetap pada kondisi optimal. Dan yang ketiga, merupakan salah satu cara untuk menjaga stabilitas suhu tanaman. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu tumbuhan pacar air, kapas, air, penggaris untuk mengukur ketinggian air, wadah aqua gelas, pena, serta kertas grafik untuk mengukur luas daun. Adapun langkah kerja dari praktikum ini yaitu siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya, kita perlu mengukur luas daun dari tanaman pacar air yang kita gunakan. Usahakan daun yang akan diukur memiliki ukuran yang besar dan juga sehat, atau daunnya tuh bagus. Cara mengukurnya yaitu dengan meletakkan daun ke atas kertas grafik, lalu gambar tepi-tepi daun menggunakan pena, mengikuti pola daun tersebut. Setelah tepi-tepi daun tersebut digarisi seperti ini atau digambar seperti ini, maka di sini kita akan mengetahui
luas daun tersebut dengan menghitung kotak-kotak yang ada di dalam garis tersebut. Untuk menghitung luas daun, maka pada pola daun yang telah digambar sebelumnya, hitung kotak-kotak yang berada di dalam pola daun tersebut, yaitu dengan cara untuk kotak yang penuh seperti ini diberikan angka 1 pada setiap kotak yang penuh. Angka 1 ya. Sedangkan untuk kotak yang setengah atau tidak terpenuhi seperti ini, kita berikan angka setengah. Di sini setengah, di sini setengah juga, di sini setengah, ini juga setengah, setengah, ini setengah, setengah, ini setengah. Selanjutnya di sini juga kita beri angka setengah. Lalu hitung keseluruhan angka yang berada dalam pola daun tersebut. Di sini angka satunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka satunya ada 6. Sedangkan setengahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Setengah dikali dengan 13, hasilnya yaitu 6,5. Maka untuk luas daun sama dengan 6 ditambah 6,5. Jadi luas daunnya yaitu 12,5 cm. Setelah mengetahui luas daun dari tanaman pacar air, maka langkah selanjutnya yaitu masukkan tanaman pacar air ke dalam wadah aqua gelas. Selanjutnya, masukkan air ke dalam wadah aqua gelas tersebut dengan ketinggian sesuai dengan perakaran dari tanaman pacar air yang digunakan. Ukur ketinggiannya menggunakan penggaris. Di sini ketinggian airnya yaitu merupakan 1,5 cm. Tahap selanjutnya yaitu tutupi pinggiran-pinggiran bagian dalam dari wadah tersebut dengan menggunakan kapas. Usahakan kapas tidak terkena air. Tutupi semua bagian dalamnya. Setelah kapas diletakkan dan sudah memenuhi bagian dalam wadah aqua gelas seperti ini, maka diamkan selama 2 hari untuk mengetahui apakah proses transpirasi terjadi atau tidak pada pacar air tersebut.
Setelah didiamkan selama 2 hari, maka keluarkan kapas dari dalam wadah aqua gelas. Selanjutnya, ukur air yang berada pada wadah aqua gelas tersebut. Dengan menggunakan penggaris. Di sini diketahui bahwasannya air yang berada pada wadah aqua gelas setelah didiamkan selama 2 hari mengalami penurunan menjadi 0,6 cm. Setelah dilakukan pengukuran air, maka selanjutnya kita perlu melakukan pengukuran pada luas daun kembali. Untuk mengetahui luas daun setelah didiamkan selama 2 hari, maka kita masih menggunakan cara yang sama, yaitu dengan mengukurnya menggunakan kertas mili atau kertas grafik seperti ini, yaitu dengan cara meletakkan daun ke atas kertas grafik atau kertas mili, lalu menggambarkan pola daun. Daun yang digunakan ini sama persis seperti daun yang kemarin ya, daun yang sebelum kita rendam dan telah kita ukur, agar kita dapat mengetahui perbedaannya antara setelah direndam dan sebelum didiamkan selama 2 hari tersebut. Nah, setelah kita dapat gambar pola daunnya ini, lalu kita menghitung kotak-kotak yang berada pada pola daun tersebut atau yang berada di dalam pola daun tersebut, dengan cara memberinya angka 1 untuk kotak yang penuh dan setengah untuk kotak yang tidak terpenuhi atau hanya setengah. Di sini 1, 1, 1, 1, 1. Di sini juga 1. Di sini kita berikan angka setengah, di sini setengah, setengah, di sini setengah, di sini juga setengah, 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 ini juga setengah. Nah, selanjutnya kita menghitung kotak-kotak yang berada pada dalam pola daun tersebut, yaitu sini satunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 untuk kotak yang terpenuhi, dan setengahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15, berarti setengah dikali dengan 15 sama dengan 7,5. Jadi untuk luas daunnya sama dengan 6 ditambah 7,5 menjadi 13,5. Jadi untuk luas daunnya LD yaitu 6 ditambah 7,5 menjadi 13,5. Sehingga di sini kita mendapatkan perbedaan pada daun yang sebelumnya didiamkan selama 2 hari, yaitu memiliki luas 12,5 cm², sedangkan untuk daun yang telah didiamkan selama 2 hari itu luasnya 13,5 cm².
terjadi proses transpirasi pada tanaman pacar air, di mana hal ini dapat dilihat dari berkurangnya air pada wadah aqua gelas setelah didiamkan selama 2 hari dan bertambah luasnya daun sehingga dapat diketahui yaitu terjadi proses transpirasi pada praktikum ini. Proses transpirasi itu sendiri menurut Lakitan tahun 2012 merupakan proses hilangnya air dalam bentuk uap dari jaringan tumbuhan melalui stomata, di mana berkurangnya air tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor eksternal dan faktor internal. Untuk faktor eksternalnya itu sendiri, misalkannya cahaya matahari. Cahaya matahari sangat berpengaruh dalam proses transpirasi, di mana dengan cahaya ini stomata akan terbuka. Dan juga suhu sangat berpengaruh penting dalam proses transpirasi. Untuk faktor internal atau faktor dalam itu sendiri, salah satunya yaitu luas daun. Hal ini sesuai dengan literatur yang dikemukakan oleh Loveless tahun 1991, di mana ia mengemukakan bahwa luas daun berpengaruh terhadap laju transpirasi, di mana jika daun tersebut luas, maka jumlah stomata yang ada pada daun tersebut akan banyak, sehingga laju proses transpirasi akan meningkat atau lebih tinggi. Dan juga dijelaskan oleh Gardner tahun 1991 pada jurnal Bioedukasi bahwasannya jumlah daun juga berpengaruh terhadap laju transpirasi, dikarenakan jika jumlah daun banyak, otomatis jumlah stomata juga akan banyak, sehingga proses transpirasi meningkat. Transpirasi dari permukaan tanaman dapat terjadi jika tekanan uap air dari sel daun lebih tinggi daripada air dari atmosfer atau dari udara.